Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Wartika, NIM 0307118181823002, Teknik Geologi 2018 Indralaya. Pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas mengenai Current Research on Geomorphosis Reinhardt 2016. Yang pertama mengenai latar belakang. Geomorfologi merupakan bentang alam yang diamati oleh masyarakat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh sektor yang semakin besar seperti politik, pendidikan, pariwisata, dan konservasi alam. Menurut mereka, geomorfologi ini merupakan hasil dari proses pembuatan warisan, di mana kelompok yang berbeda, ilmuwan bumi, konservasionis, pariwisata, penyedia, dan lain-lain, dilibatkan. Perkembangan baru tersebut membutuhkan konseptual dan perbaikan metodologis di berbagai dominan ilmu kebumian. Saat ini, penelitian tentang geomorfologi sedang berkembang seperti berikut. Yang pertama, masalah metodologis yang menjadi pusat kegiatan kelompok kerja selama tahun 2001 sampai 2009 terus menjadi bidang peneliti yang penting, khususnya tentang penilaian dan inventaris geoheritage BRILHA 2015 dan teknologi digital diterapkan ke manajemen geoheritage Kaila 2014. Yang kedua, fokus pada konteks geomorfologi tertentu seperti lingkungan penggunaan Reinhardt dan Cortazza 2015 dan konteks perkotaan Pika 2014 bertujuan menjelajahi tantangan hingga panjang lebar serta tentang jenis bentang alam tertentu. Tiga, komunitas peneliti yang mengerjakan geowarisan morfologi berkolaborasi dengan pekerjaan lain guna mempelajari bidang studi geoheritage lainnya yang mana secara khusus geodiversity and geostream research. Selanjutnya metodologi. Metodologi yang digunakan yakni berdasarkan pendekatan menurut beberapa ahli geomorfologi terdahulu, seperti Dominique Seller yang mengusulkan metode yang dapat digunakan untuk pemilihan situs popularisasi warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan pariwisata. Metodologi ini dibagi dalam dua tahap. Yang pertama, tahap analisa geomorfologi komprehensif yang memungkinkan definisi geomorfotip yang berbeda yang merupakan geomorfo dasar perwakilan unit fisiologi geomorfologi regional. Yang kedua, terdiri dari pemilihan geositis itu harus mewakili setiap geomorfotip dan itu bisa digunakan untuk mempopulerkan geomorfologi regional. Yang selanjutnya, Emmanuel Renal et al. Juga mengusulkan pendekatan integratif untuk pemilihan dan penilaian warisan geomorfologi pada skala regional. Kemudian, selanjutnya terkait dengan pendekatan integratif yang ditunjukkan untuk menginventarisasi peninggalan geomorfologi pada skala regional di konteks pengembangan geowisata. Hal ini dilakukan berdasarkan penilaian berbagai nilai ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi, yang kemudian 6 geositis dinilai menggunakan analisa SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang berfungsi sebagai dasar untuk promosi geowisata, kemudian untuk mengukur evolusi dari geomorfosit aktif digunakan metode berdasarkan studi kasus yang difokuskan dalam konteks dan pendekatan khusus yang saat ini menjadi inti penilaian tentang geomorfosit. Studi tersebut dikemukakan oleh Irene Bolti et al. Selanjutnya, metode yang digunakan sampai sekarang terutama yang berfokus pada evaluasi kualitas penggunaan proses pendekatan geomorfologi yakni menggunakan metode dendrogeomorphological. Metode dendrogeomorphological ini sendiri merupakan metode yang mendorong perkembangan secara signifikan dalam studi geomorfosit, khususnya bagian pada konteks geomorfologi aktif seperti pesisir dan lingkungan pegunungan. Selain itu, untuk analisa warisan geomorfologi dalam konteks perkotaan, penelitian biasanya menggabungkan survei geomorfologi klasik melalui pendekatan asli dalam pemetaan geomorfologi tertentu yang spesifik dalam bentang alam antropogenik yang harus dibuat dengan pendekatan geohistoris, analisis diakronis sejarah peta, serta metode penilaian geomorfosit dan pembuatan rencana perjalanan geotourism Pika Alsia et al. Pro 2014. Selanjutnya memasuki hasil dan pembahasan.
Terbitan GeoHeritage kali ini menghadirkan 7 makalah dari sesi konferensi Paris yakni sebagai berikut. Yang pertama, 2 teks pertama membahas masalah metodologis. Dominique Seller mengusulkan metode itu dapat digunakan untuk pemilihan situs yang digunakan untuk popularisasi warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan pariwisata yang meliputi 2 tahap. Yang pertama, analisa geomorfologi komprehensif yang memungkinkan definisi geomorftip yang berbeda yang merupakan geomorfo dasar perwakilan unit fisiologi geomorfologi regional. Kemudian yang kedua terdiri dari pemilihan geositis itu harus mewakili setiap geomorfotip dan itu bisa digunakan untuk mempopulerkan geomorfologi regional. Yang kedua, makalah selanjutnya terkait dengan pendekatan integratif yang ditunjukkan untuk menginventarisasi peninggalan geomorfologi pada skala regional dengan konteks pengembangan geowisata di Republik Ceko dan di Malta. Hal tersebut dilakukan berdasarkan penilaian berbagai nilai ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi. Selanjutnya, 3 makalah yang tersisa adalah studi kasus yang difokuskan dan konteks dan pendekatan khusus yang saat ini menjadi inti penilaian tentang geomorfosit bertujuan untuk mengukur evolusi dari geomorfosit aktif terutama lingkungan pegunungan dan pesisir. Pika LS et al. Pro 2014. Tujuan akhir adalah untuk mendukung alat interpretatif geomorfologi yang dapat digunakan oleh pemandu budaya seperti pengusulan alat untuk pengembangan tur virtual di dalam meliputi lingkungan digital 3 dimensi. Keila et al. 2014, Barbara Aldiheri dan kawan-kawan. Alat open 3 dimensi tersebut memungkinkan visualisasi bentang alam mesoscale yang mengesankan dan persiapan perjalanan lapangan virtual dan diuji dalam Dolomites situs warisan dunia. Kemudian memasuki kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bagaimana peneliti tentang geomorfo terus berkembang. Setelah tahap pertama terkait dengan perkembangan metodologis, khususnya untuk evaluasi kartografi geomorfo, peneliti mengeksplorasi metode baru untuk pemilihan, pemantauan dan visualisasi peneliti geomorfo yang mengarah ke aplikasi baru khususnya tujuan untuk integrasi dan penelitian di bidang lain, budaya, pariwisata, pendidikan, serta konteks baru di lingkungan perkotaan dan virtual. Sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.